Assalamualaikum สวัสดีครับสบายดีไหมนะครับ Welcome back to my channel. Aku Awan. Jadi hari ini aku mau bahas terkait pemberkasan apa aja yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa CMU Presidensial. So if you're interested, please continue watching. Oke, jadi sebelumnya aku sudah bahas terkait CMU Presidential Scholarship dengan Mbak Dini, salah satu wardi dari Indonesia. Dan di situ aku jelaskan cukup detail. Jadi kalau kalian belum nonton, lebih baik tonton dulu. Karena di video kali ini aku akan fokus terkait berkas apa saja yang diperlukan untuk mendaftar ini dan mungkin ada beberapa problematika terkait persiapan. Nah, di sini aku akan jawab semuanya di akhir video. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau beasiswa ini tuh sebenarnya hanya diperuntukkan untuk S2 dan juga S3. Jadi kalau kalian mendaftar untuk program S1 tidak di-cover beasiswa ini. Nah, apakah beasiswa ini tuh berbeda cara pendaftarannya antara beasiswa dan juga program? Jawabannya tidak. Jadi kalian hanya mendaftar di satu application. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Oke, pertama kalian harus register atau membuat akun di University Admission. Jadi yang kalian perlukan adalah nomor paspor dan juga email. Jadi nomor paspor dan email ini wajib ya guys. Setelah kalian membuat akun application di University Admission, Chiang Mai University, kalian akan dipinta untuk mengisi personal data, jadi data informasi kalian, nama, tempat tanggal lahir, dan segala macam itu akan kalian isi. Kemudian kalian harus memilih program. Jadi kalau tidak salah kalian bisa memilih sampai 3 program dalam satu application, tapi kalian urutkan nomor 1, 2, dan 3. Nah, saranku kalian harus pilih program internasional karena kalau kalian pilih program Thai program itu kalian wajib ikut kelas bahasa Thailand selama 1 tahun dan 1 tahun itu kalian tidak di cover beasiswa. Nah, jadi ambil yang international class. Kemudian untuk program ini pun ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu adalah tipe by research. Jadi kalian tidak mempunyai kelas, hanya belajar, hanya persiapan research bersama dosen pembimbing kalian. Tapi kalau tipe kedua itu ada coursework-nya juga plus research. Jadi di 1 tahun pertama, semester 1 dan semester 2 kalian ada kelas. Kemudian di situ ada kolom scholarship, kalian tinggal centeng kolomnya mau di-consider atau tidak. Jadi kalian tinggal klik aja ingin di-consider untuk mendapatkan beasiswa ini, otomatis kalian akan terdaftar di program maupun beasiswa. Tapi tidak cukup sampai situ karena kalian perlu mengupload beberapa berkas. Sebelum kita masuk ke dokumen apa aja, aku juga mau kasih tahu kalau beasiswa ini itu mensyaratkan kita untuk memiliki IPK sebelumnya atau GPA sebelumnya itu 3,5. Kalau beasiswa ini tuh betul-betul berdasarkan merit base, jadi mereka mengutamakan yang memiliki IPK 3,5. Tapi apakah kita atau di antara kalian yang belum mempunyai IPK 3,5 sebelumnya tidak bisa daftar beasiswa ini? No. Aku akan jelaskan di akhir video, jadi tonton sampai habis ya guys, karena aku akan betul-betul kasih like a detailed information about how to apply for this scholarship, walaupun standar yang dipinta oleh pemberi beasiswa itu kita tuh belum terlalu mencukupi, tapi kalian tetap bisa daftar. Aku akan jelaskan di akhir video. Oke, lanjut ke berkas apa aja. Yang pertama ada ijazah. Jadi ijazah yang harus dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ijazah kalian dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain, maka kalian harus terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, baik itu diterjemahkan oleh pihak kampus maupun di pihak terjemah tersumpah. Oke, jadi wajib
Dan kalian harus upload itu keduanya ya, original language dengan juga terjemahannya. Oke, yang kedua yang harus diupload adalah transkrip nilai. Nah, jadi kalian harus mengupload transkrip nilai sama dengan ijazah, harus juga ada terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Konteksnya sama dengan ijazah ya guys, kalau belum diterjemahkan maka diterjemahkan, dan juga harus diupload dalam dua bahasa, original bahasa dan bahasa terjemahan. Kemudian kalau seandainya kalian ingin daftar S3 tapi di S2 kalian itu hanya by research, dalam artian kalian tidak mempunyai transkrip, maka yang harus kalian upload adalah publikasi kalian. Nah, publikasi kalian itu harus kalian upload di sini, di aplikasi ya, karena itu akan menjadi pertimbangan mereka terkait kualifikasi kalian. Kemudian yang ketiga yang wajib di-upload adalah research outline. Nah, jadi research outline ini sangat amat penting. Kenapa? Karena mereka bakal betul-betul membaca research outline kalian, akan melihat apakah kalian ini betul-betul paham dengan jurusan yang kalian ambil, dan bagaimana sih cara berpikir kalian. Mereka akan melihat dari research outline ini. Kemudian yang keempat adalah sertifikat bahasa Inggris. Jadi sertifikat bahasa Inggris ini juga cukup problematik. Kenapa? Karena di CMU Presidential Scholarship website itu dijelaskan mereka masih menerima TOEFL CBT atau Computer Based Test. Tapi sebenarnya jika kalian klik di application kalian, di situ kan ada kolom scholarship. Nah, di situ ada CMU Presidential Scholarship. Kalian klik more detail. Di situ tidak dijelaskan diterimanya sertifikat TOEFL CBT, dalam artian CBT atau ITP katanya itu berbeda ya guys. Jadi tidak diterima untuk mendaftar beasiswa ini. Mereka hanya menerima pertama IELTS dengan skor 6,0, kemudian TOEFL CBT dengan skor 183, kemudian TOEFL IBT dengan minimal skor 79, dan yang terakhir adalah CMU Text dengan minimal skor 70. Jadi di CMU pun ada standar mereka dalam tes bahasa Inggris. Kalian bisa ambil kalau kalian bisa, tapi karena kita jauh, mungkin kita bisa ambil tes IELTS maupun TOEFL di Indonesia saja. Nah, tapi bagaimana kalau kita tidak memiliki IELTS atau TOEFL IBT karena memang tesnya itu mahal banget gitu kan? Jangan khawatir, aku akan jelaskan juga ini di akhir, oke? Keep watching. Kemudian yang terakhir adalah 2 letters of recommendation. Jadi 2 surat rekomendasi ini, saranku yang pertama minta di dosen pembimbing kalian. Yang kedua, jika kalian sudah pernah bekerja atau sedang bekerja, kalian boleh minta di bos kalian. Tapi jika kalian fresh graduate, kalian bisa minta dua-duanya di dosen kalian. Oke, terus aku mau bahas terkait problematika yang aku sebutkan sebelumnya. Yang pertama, terus bagaimana Kak kalau seandainya IPK kita itu kurang dari 3,5? Jangan khawatir, karena memang CMU Presidential Scholarship itu memiliki standar, tapi bukan berarti semua berkas itu harus kalian mencukupi standar. Mungkin kalian di bagian ini segini standarnya, tapi di bagian B ternyata tinggi banget. Mereka akan mengconsider semuanya itu. Jadi kalau kalian tidak memiliki IPK sebelumnya 3,5, kalian akan masih bisa tetap mendaftar beasiswa ini. Tapi memang ada syarat khusus. Ketika kalian daftar beasiswa ini kurang dari 3,5 IPK kalian sebelumnya, maka yang kalian mempunyai responsibility untuk memaintain IPK kalian selama kuliah di sini itu minimal 3,5. Jadi kalau seandainya kayak aku, IPK aku sebelumnya itu di atas 3,5. Jadi ketika aku kuliah di sini dan ternyata IPK aku itu kurang dari 3,5, maka tidak dipermasalahkan.
Tapi kalau kalian ketika mendaftar beasiswa ini ternyata IPK kalian kurang dari 3,5, kalian lolos beasiswa ini. Nah, selama kalian kuliah di sini, maka kalian wajib memaintain IPK kalian dengan minimal 3,5. Apakah sulit? Susah-susah gampang sih, tapi temanku aja di angkatanku ada IPK-nya 4, karena memang selagi kalian melakukan pekerjaan kalian dengan baik, hadir di kelas, aktif, kurasa untuk mendapatkan A itu tidak terlalu sulit. Oke, itu untuk permasalahan IPK. Kemudian untuk permasalahan bagaimana kalau aku tidak punya publikasi, nggak masalah, kalian bisa upload tesis kalian, itu kan sudah mencakup karya tulis kalian, walaupun mungkin belum dipublikasi, kalian bisa upload untuk mengganti publik. Jadi kalau kalian daftar S3 di sini, tapi kalian S2-nya by research, dan kalian tidak mempunyai transkrip, otomatis kalian harus mengupload publikasi kan. Nah, tapi permasalahannya jika tidak mempunyai publikasi, kalian bisa upload yang namanya tesis S2 kalian, karena mereka akan mengconsider dari situ. Tapi bagaimana kalau seandainya tulisannya dalam berbahasa Indonesia? Tidak masalah, kalian cukup upload summary-nya saja atau proposalnya, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, karena mereka di sini bagaimana mau paham the way you think. Kalau kalian mengupload yang berbahasa Indonesia, kalian juga perlu ada effort, karena kayak gini, kalau kalian tidak bisa melakukan A, maka kalian harus ada effort untuk melakukan B supaya bisa balance. Oke? Nah, kemudian permasalahan ketiga terkait TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris. Bagaimana kalau seandainya kita tidak memiliki IELTS atau TOEFL IBT atau CBT karena tesnya terlalu mahal? Apakah kita tidak bisa mendaftar? Jelas bisa. Kalian bisa mendaftar dengan menyertakan TOEFL ITP, tapi minimal skornya harus 550. Nah, tapi jika kalian lolos, maka kalian juga harus melakukan sesuatu. Jadi gini, ada temanku yang dia cerdik banget ya, pintar banget. Jadi dia daftar dengan TOEFL ITP, kemudian dia lolos, terus dia wajib untuk ikut tes bahasa lagi nanti selama kuliah di sini. Nanti sebelum lulus harus menyertakan baik itu IELTS atau TOEFL IBT maupun CBT atau CMU Text. Nah, dia ngambil CMU Text. Kenapa? Karena CMU Text itu tesnya itu hampir sama dengan TOEFL ITP yang institutional test itu ya, dan biayanya itu lebih murah, hanya 500 baht. Jadi 500 baht itu kurang dari 250, dan ketika dia tes ternyata nilainya itu di atas 70, dan dia terbebas dari sertifikat bahasa karena dia telah mengikuti tes bahasa di CMU. Jadi kalau kalian memang tidak punya IELTS atau TOEFL yang harganya mungkin mahal kan ya, kalian bisa ikut tes ITP aja, tapi pastikan nilainya itu 550, kalian bisa upload. Nanti ketika kalian lolos, kalian datang ke sini, kalian ikut tes CMU Tech, minimal skor 70 dan biaya hanya 500 baht atau kurang dari 250.000. Oke, kemudian mungkin yang terakhir itu terkait research outline. Nah, untuk research outline ini at least 2 pages atau 2 halaman. Nah, yang harus kalian describe itu adalah research interest kalian. Kalian jelaskan research interest kalian itu di mana. Kemudian kalian harus jawab 3 pertanyaan. Yang pertama, why you are interested in the particular research area? Kenapa kalian interest dengan penelitian yang kalian ajukan ini? Jadi kan sudah bilang di awal, kalian describe penelitian apa yang kalian interest, kalian tertarik. Kemudian kalian harus jawab 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kalian tertarik dengan
dengan penelitian ini. Yang kedua, how you propose to carry out the study, bagaimana kalian mempropose studi kalian ini. Jadi bagaimana kalian mengajukan penelitian ini. Jadi terkait mungkin kalian nanti menulisnya itu bagaimana, karena nanti kan ada penelitian lapangan, apakah nanti ada terkendala sesuatu atau mungkin kalian harus jelaskan nanti runtutan penelitian kalian itu nanti bagaimana. Dan yang terakhir, kalian harus jawab pertanyaan why you should be awarded the scholarship. Jadi kenapa kalian harus diberikan beasiswa ini. Nah, tapi untuk research outline, aku akan share research outline-ku bagi kalian yang sudah follow Instagram-ku dan juga subscribe YouTube channel-ku. Tapi aku juga akan bikin particular video, jadi aku akan bikin video khusus untuk membahas research outline. Mungkin next video. Nah, satu hal lagi yang juga harus kalian tahu, jadi ada 2 tahapan seleksi. Yang pertama seleksi administrasi, jadi berdasarkan application kalian dan juga dokumen yang kalian upload. Setelah kalian dinyatakan lulus di tahap pertama, maka akan ada interview. Nah, untuk interview sendiri aku juga akan bikin video khusus di next video. Nah, oke. Aku juga akan bikin terkait kelas online preparation untuk kalian yang tertarik kuliah di Chiang Mai University. Aku udah naruh link di description box, link pendaftaran kelas preparation online secara gratis. Kalian tinggal klik link di bawah, kemudian isi data kalian. Dan ini semuanya gratis ya guys, tidak dipungut biaya sepersen pun. Tapi pastikan kalian sudah follow Instagramku dan juga subscribe YouTube channelku. Okay, I think enough for today. Hope you guys enjoy and don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And if you still have any question, you can also DM me on my Instagram here. And thank you so much. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sawadee khap.